kayak memang saat ini keadaan kita tahu rupiah saat ini memang lagi melemah, Betul. dan itu dampaknya banyak. Salah satunya tentunya ke sektor ketenagakerjaan. Dan kita nggak jarang juga mendengar sekarang isu tentang PHK gitu ya Mas ya. Sebenarnya ada nggak sih Mas hubungan yang benar-benar relate antara melemahnya rupiah ini dengan kondisi PHK yang kalau bisa kita bilang ya mau dibilang massal bisa jadi ya Mas? Iya. Boleh Mas Anto dulu, silakan Ya, Mas Anto. boleh Mas Anto boleh. Ya, jadi dampak rupiah melemah ini tidak hanya dirasakan oleh sektor keuangan makro dalam hal ini Oke. bursa dan APBN atau segala macam, tapi memang sekarang sudah menyentuh ke sektor real, dalam hal ini sektor ketenagakerjaan. Betul. Jadi ancaman PHK sendiri sudah diperingatkan oleh Serikat Pekerja. Kalau mulai dari Januari sampai April sendiri terjadi peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan Januari sampai Maret untuk angkanya sendiri. Jadi ancaman PHK sendiri itu sudah terjadi di beberapa daerah. Jadi kalau menurut Asosiasi Pekerja dalam 3 bulan ke depan ini ancaman PHK itu mencapai 9.000 pekerja di berbagai sektor. Oke. Ini angka yang sangat besar sebenarnya ya. Iya. Dan inilah yang terjadi sebenarnya itu adalah kan kita tahu ya bahwa kondisi rupiah kita sekarang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Indeks ekonomi ya seperti banyak ya ramai di media sosial, kita juga harus berhemat. Nah, sama juga dengan perusahaan sebenarnya. Ketika harga kebutuhan bahan-bahan baku naik gitu ya, otomatis mereka juga kan harus berpikir gimana caranya untuk menutupi penambahan harga dari bahan baku yang mahal ini. Nah, sementara di satu sisi mereka juga tidak bisa serta-merta menaikkan harga di konsumen. Betul. Kenapa? Karena harga di konsumen itu kan menentukan ya. Ketika konsumen tahu harganya naik, otomatis kayak nanti deh gitu, jangan deh beli dulu deh kayak gitu. Jadi mereka juga harus tetap menjaga kestabilan harga nih di pasar. Nah, cara yang paling efektif dan yang paling efisien dan yang paling memungkinkan bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu adalah dengan mengurangi jumlah karyawan. Dan inilah yang terjadi gitu, dan ancaman ini benar-benar nyata. Kalau tadi disampaikan Mas Anto 9.000 ya Mas ya. Dalam 3 bulan dalam 3 bulan ke depan ini udah ada proyeksinya. Artinya adalah bahwa industri-industri yang terkena dampak, terutama industri padat karya gitu ya. Nah, ini juga harusnya menjadi perhatian dari pemerintah. Apa yang harus dilakukan gitu? Apakah kenaikan dolar ini tidak berpengaruh bagi kita? Ya ternyata berpengaruh gitu. Karena memang sebagian besar bahan-bahan kebutuhan produksi di dalam negeri itu ya memang banyak diimpor gitu, dan impornya juga menggunakan kurs dolar. Jadi ini yang ya menjadi tantangan nih ke depannya gitu. Nah, PHK ini juga di satu sisi ya kita tidak bisa menyalahkan serta-merta ya menyalahkan perusahaannya, karena mereka juga pasti akan berpikir gimana caranya menyeimbangkan keuntungan gitu kan dengan biaya operasional gitu. Dan sementara tidak ada cara lain mungkin yang bisa dilakukan ya kan selain mem-PHK atau mengurangi jumlah karyawan gitu lah. Memang yang prihatin itu kalau dari keseluruhan proses ekonomi ini ternyata yang memang harus dikorbankan tenaga kerja gitu ya Mas ya. Dari semua sektor yang mungkin bisa dikurangkan, padahal kita semua juga butuh. Nah, itu dia gitu. Tenaga kerja semua sama-sama membutuhkan. Sama-sama membutuhkan ya pendapatan gitu. Nah, sekarang yang jadi persoalan ketika banyak terjadi PHK, otomatis perputaran ekonomi juga pasti akan berpengaruh. Betul. Gitu kan, yang tadinya masyarakat juga akhirnya konsumtif, yang menggunakan banyak barang-barang untuk berputarnya roda ekonomi juga akhirnya bakal tersendat. Nah, ini imbasnya juga nanti ya Mas Anto mungkin bisa jelasin ya. Artinya perputaran ekonomi kita juga pastinya akan sangat-sangat berpengaruh dengan banyaknya PHK yang terjadi. Iya, benar-benar. Artinya PHK yang ancaman PHK yang sudah kita lihat ini, jadi harus diantisipasi gitu. Jangan sampai dia sebagai menjadi bola salju yang semakin lama semakin membesar gitu. Apalagi kan notabene industri itu sendiri mayoritas bahan baku untuk industri kita itu masih impor. Nah, selain bahan baku impor sendiri, untuk bahan bakar diesel yang untuk pabrik sendiri kan mengalami kenaikan. Otomatis ongkos produksi
ongkos produksi menjadi Iya. jadi mahal gitu. Sedangkan perusahaan mereka berpikir kalau untuk menaikkan produk untuk balik lagi ke konsumen akan mempengaruhi margin mereka sendiri. Gitu. Makanya akhirnya beberapa perusahaan mengambil ya kalau kata pekerja mengambil jalan pintas Iya, benar. gampang Iya. dengan mengurangi jumlah pekerja gitu. Iya. Padahal dengan minimnya SDM itu kadang perusahaan jadi nggak seproduktif dulu gitu ya Mas, kalau satu perusahaan Iya, tuh SDM-nya ini. Betul. Tapi kalau kita berkaca kepada kasus yang kemarin ya, karena kan geopolitik ini kan juga sangat berpengaruh ya, Iya. terutama dengan penutupan Selat Hormuz beberapa minggu terakhir, minggu kemarin dan beberapa bulan kemarin itu juga sangat berpengaruh lah. Jadi salah satunya yang paling berpengaruh itu adalah industri tekstil. Iya. Nah, kenapa? Karena ternyata tekstil kita yang banyak diekspor ke sana itu mengalami penyendatan stok gitu. Oke. Nah, mereka tidak bisa masuk ke daerah Timur Tengah, ya kan? Akhirnya banyak kapal-kapal ekspor tekstil kita berhenti di ujungnya Selat Hormuz. Artinya kan ini nggak sampai ke konsumen di sana. Betul. Nah, terus kemudian yang dia produksi dan kemudian dia kirim itu juga tersendat di pelabuhan sini, gitu. Karena tidak ada kapal yang menuju ke sana, gitu. Nah, ini imbasnya juga sangat besar nih. Sementara tekstil itu adalah salah satu bisa dibilang padat karya gitu, karena banyak sekali pekerjanya gitu. Nah, itu juga menjadi salah satu. Jadi kalaupun mereka mengurangi karyawan atau mengurangi pekerja gitu, tidak serta-merta juga pasti akan mengurangi produksi, tetapi yang jadi persoalan kan produksi mereka yang sebelum-sebelumnya aja ini belum juga tentu beres nih sampai ke konsumen gitu. Nah, itu jadi ya ini memang dilematis ya, karena memang di satu sisi harga kebutuhannya naik, ya seperti kita tahu ya, impor kita tuh nggak hanya sekedar bahan baku gitu, tapi bahan-bahan dasar pun juga kan kita impor, ya kan, gandum, terus kemudian kedelai, terus kemudian garam pun kita impor ya, garam industri, terus kemudian gula untuk industri Itu gitu. impor, Nah, ya. itu kan dipakai beberapa ya, termasuk juga makanan-makanan kemasan, ya kan, minuman-minuman kemasan, plastik itu kita juga impor, dan itu juga harganya naik semuanya. Nah, ketika ini naik semuanya, otomatis pengusaha juga akan berpikir kan, kira-kira cara apa yang tadi disampaikan Mas Anto, cara apa yang paling Efektif. yang paling gampang lah ya, shortcutnya tuh ya, yang paling ringkesnya apa gitu ya, udah ngurangin karyawan gitu. Tapi kalau kita bahas PHK, kalau ingat di Hari Buruh kemarin itu, Ya. Pak Prabowo sempat menjanjikan, saya lupa apa ya, kayak semacam unit atau badan pengawas gitu loh, untuk mengawasi gelombang PHK. Gitu ya, itu sempat ada waktu itu di Hari Buruh itu. Apakah itu kira-kira efektif nggak sih sebagai, misalnya itu langkah pemerintah untuk menyiasati gelombang PHK yang kemudian akan diprediksi akan ada nih berapa ribu ini? Kalau pengawasan sendiri kan sebenarnya sudah ada di Kementerian Ketenagakerjaan gitu. Artinya memang sudah dilakukan secara rutinitas gitu untuk melihat ini. Tapi yang penting sendiri menjaga bagaimana perusahaan itu tetap produksi, tetap menghasilkan produksi, itu yang harus dipikirkan. Entah itu dengan insentif atau dengan stimulus untuk mendongkrak daya beli masyarakat sehingga si perusahaan bisa memproduksi produknya terus gitu. Itu sih yang harus sebenarnya Tapi ada juga Mas beberapa perusahaan, saya sempat baca juga beberapa mungkin curhatan generasi muda kali kita bilang di beberapa sosmed. Ada loh perusahaan-perusahaan yang ternyata sebenarnya mereka belum perlu untuk melakukan PHK. Tapi di tengah isu PHK di berbagai perusahaan, untuk mereka jangan sampai mereka minus, istilahnya mereka melakukan PHK gitu. Itu ternyata ada, dan kayak perlu jadi concern pemerintah juga sih harusnya. Jadi intinya gini kan, kita sekarang kan yang dibutuhkan itu kan sebenarnya kan cash money kan. Semua kan orang atau perusahaan mungkin berpikir bahwa kita punya nggak nih peti cash atau cash money Betul. yang memang in case terjadi sesuatu, ya kan, ini
bisa dipakai gitu. Nah, mungkin salah satu caranya ya itu tadi gitu, mem-PHK-kan karyawan, mendapatkan cash money yang lebih, terus kemudian dia saving untuk dia pakai kalau misalnya ada situasi yang darurat kan gitu. Artinya apa ya? Kalau seperti itu artinya memang semua serba unpredictable nih di kita gitu, ya kan? In this economy, artinya memang tidak ada yang bisa dipastikan. Terlebih lagi, kita juga akan mengalami siklus El Nino Godzilla. Gitu. Nah ini juga sebenarnya kalau bagi sebagian orang berpikir itu kan cuma cuaca doang, paling panas gitu. Tapi enggak gitu. Ternyata itu berpengaruh terhadap produksi pangan. Nah, ketika produksi pangan kita juga mengalami krisis atau masalah gitu ya. Artinya apa? Artinya nanti harga pangan itu kebutuhan pokok juga akan naik gitu. Nah, harga kebutuhan pokok naik ya kan. Terus kemudian harga-harga bahan bakunya juga naik otomatis, terus kemudian banyak orang yang sebelumnya terkena PHK. Nah, ini akan menjadi krisis sosial gitu. Nah, ini yang harus kita benar-benar waspadai sebenarnya gitu. Jadi ya kita melihatnya harus secara holistik ya, secara keseluruhan bahwa ada collateral damage dari semuanya gitu. Dan ini yang terjadi sih sebenarnya gitulah. Nah, kan sebenarnya gelombang PHK ini sudah terjadi beberapa kali, mungkin beberapa tahun ke belakang juga ini terjadi. Tapi kayak kenapa ya akhir-akhir ini terjadi menjadi satu isu yang memang benar-benar menakutkan gitu. Apa membedakan dan apakah isu kondisi global saat ini itu menjadi penyebab utama atau memang mungkin pemerintah dan memang internal negara kita sendiri yang kurang siap untuk menghadapi isu ini gitu? Ya, artinya gelombang PHK memang bukan hal yang baru ya. Maksudnya setiap tahun pasti ada dan gelombangnya selalu ada. Ini kayak real, ini lebih mencekam gitu loh situasi. Kalau sekarang itu kan kayak domestik kita kan dipengaruhi juga dengan tatanan global gitu. Artinya ketidakpastian ekonomi global di tengah perang dan sebelumnya tarif Trump mempengaruhi permintaan ekspor sendiri gitu. Jadi kalau ekonomi negara lain tidak baik-baik saja kan artinya permintaan barang-barang ekspor sendiri kan mempengaruhi yang otomatis Indonesia akan berdampak gitu. Ditambah pelemahan rupiah, krisis energi akhirnya semakin menambah beban dalam hal ini perusahaan manufaktur semakin berat. Ya termasuk tadi krisis pangan juga gitu. Kalau misalnya ancaman itu tidak bisa diatasi oleh pemerintah, ya mudah-mudahan pemerintah sudah punya jalan keluar dan sudah punya solusinya untuk ini gitu. Karena krisis energi ditambah krisis pangan itu bisa jadi krisis sosial loh. Betul. Gitu. Ya kan. Nah, yang seperti kita ketahui ya, maksudnya pengangguran yang banyak pun itu tidak bagus gitu buat sebuah negara ya kan. Artinya apa? Artinya nanti akan muncul tingkat kriminalitas yang tinggi. Betul. Gitu. Nah, kok saya jadi agak-agak khawatir ya karena belakangan ini begal banyak banget di Jakarta gitu. Betul, iya. Tadi baru saya mau nanya itu. Nah, iya. Ada kaitannya nggak ini? Iya, nah itu dia gitu masalahnya. Jadi apa artinya ya? Kondisinya ini sekarang kita memang harus benar-benar waspada gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu? Apakah kita perlu membuat kemandirian ekonomi? Artinya kita membuka usaha sendiri, misalnya gitu kan? Atau enggak yang terkena PHK juga tidak patah semangat gitu ya untuk memulai berkarya dengan cara yang lain gitu. Nah ini atau mungkin pemerintah bisa menyalurkan mereka gitu ya untuk bekerja atau membuka usaha UMKM misalnya gitu. Itu kan satu solusi yang sebenarnya real ya bisa dilakukan gitu. Ya, nyambung ke Mas Andri tadi terkait collateral damage sendiri itu. Jadi secara nggak langsung dengan banyaknya pengangguran sendiri artinya biaya yang ini pemerintah akan semakin besar. Kenapa? Karena OJK melihat permintaan untuk jaminan sosial hari tua dan jaminan kehilangan pekerjaan itu mengalami peningkatan gitu. Artinya semakin banyak salah satu indikatornya semakin banyak banyak yang menarik jaminan sosial kehilangan pekerjaan itu sendiri gitu. Artinya kan pemerintah mengeluarkan lagi kayak insentif atau ini untuk membiayai mereka yang kehilangan pekerjaan itu gitu. Artinya kalau misalnya dia ngambil jaminan hari tua, artinya kan itu harusnya dipakai untuk masa pensiun untuk nanti. Ya, yang harusnya dia cairkan sekarang kan untuk nanti makan apa hidup. gitu Nah, ya. itu jadi pertanyaan gitu. Terus selanjutnya lagi
ini berarti ada peningkatan pengguna pinjaman online. Nah, Iya betul. iya, benar. Mungkin ya, aku belum lihat situ, tapi memang dari jaminan inian ketenagakerjaan dan itu memang mengalami peningkatan cukup lumayan, walaupun tidak 100% dipengaruhi oleh PHK, tapi artinya porsi itu turut menyumbang peningkatan penarikan jaminan sosial di BPJS Ketenagakerjaan dalam hal ini. Iya. Dan mungkin ada cara singkat juga yang dilakukan kawan-kawan ya, misalnya teman-teman kita yang misalnya di PHK gitu, ya kan? Gimana cara dia memenuhi kebutuhan hidup hari-hari ya? Mungkin dengan pinjaman online. Iya. Bisa juga dengan judi online bahkan. Gitu. Betul. Ya kan itu kita, yuk jangan sampai seperti itu gitu. Maksudnya Kalau dua hal tuh udah ketemu udah serem tuh. Nah, itu dia. Artinya kan Sumbernya dari pinjol, iya. muternya di judol. Banyak kan akhirnya terpaksa, bahkan mungkin orang nggak terlalu awalnya tidak mau, Iya. tapi terpaksa melakukan itu, Iya. Mas. Iya. Nah, ini itu yang harus kita diantisipasi betul ya. Kita antisipasi betul itu gitu. Supaya benar-benar ini tidak terjadi gitu. betul. Karena sedih gitu kalau kita lihat ya, maksudnya ini jadi ancaman serius untuk ya tadi saya bilang krisis sosial tadi gitu. Jangan sampai nanti malah akhirnya banyak yang kena PHK, terus kemudian banyak pengangguran dan akhirnya ya itu tadi menjadi beban negara juga ya ujung-ujungnya ya Mas Anto ya. Gitu.